Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo dan Buddhaya. salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Di kalangan umat Buddha ada penanganan-penanganan terhadap seseorang yang telah meninggal, baik itu penanganan yang baru meninggal maupun yang telah lama. Yang tercatat ada 4 kurang lebih penanganan terhadap orang yang meninggal, penanganan akhir. Jadi kita percaya dalam agama Buddha bahwa jasmani manusia yang kita miliki itu terdiri dari 4 unsur. Unsur-unsur itu jika meninggal, jika mati akan kembali ke asalnya. Untuk mempermudah kembalinya unsur-unsur pembentuk jasmani manusia ini, ya, ada bermacam-macam penanganan dan cara. Ada unsur padat dalam tubuh kita, unsur cair, unsur udara, ya, kemudian unsur-unsur yang lain. Agar mudah kembali ke unsur tanah, maka ada pemakaman, ya, ada pemakaman, ya, ditanam, ya, unsur tanahnya dalam proses itu langsung menyatu dengan tanah. Kemudian ada unsur air, itu juga ada juga jenazah itu dihanyutkan, tapi sekarang ya jarang seperti itu dan tidak boleh akan mencemari lingkungan juga, ya. Zaman dulu ya ada saja, ya gitu. Tapi kan juga pernah ada juga kapan hari di saat COVID itu di salah satu negara, ya, itu karena banyaknya orang yang mati, ada beberapa yang tidak mempunyai biaya. Begitu ada sungai besar dihanyutkan saja, menimbulkan polusi. Ya, sebenarnya saat ini ya tidak sesuai lagi karena polusi. Tapi di zaman Buddha ada yang kapan hari sempat ada juga, ya. Kemudian ada unsur panas, ya, unsur api dengan dikremasi, ya. Lagi unsur gerak, unsur angin. Jadi pemakaman angin itu ditaruh itu saja. Di Indonesia juga tidak ada, tapi di India tidak selamanya orang itu kalau mati dikremasi atau dikebumikan. Ada yang ditaruh itu saja. Maka di dalam Wijaya Sutta disebutkan bahwa kita mengenal tulang-tulang itu. Kalau di Bali itu ada juga pemakaman angin, jadi taruh di bawah pohon gitu, yang tidak menimbulkan bau karena baunya pohon itu lebih kuat daripada baunya mayat-mayat itu. Jadi ada 4 pemakaman, ya. Penanganan-penanganan apapun, namun ada sesuatu yang sangat penting, yaitu roh atau jiwa, arwah dari seorang yang telah meninggal itu akan melanjutkan ke alam-alam berikutnya sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Apakah keluarga yang ditinggalkan bisa membantunya sekiranya leluhur-leluhur kita mengalami kesulitan-kesulitan atau kurang bantuan atau kurang bekal dalam pandangan agama Buddha dan juga yang lain, dan juga tradisi-tradisi Buddha yang lain, itu kita bisa ikut, ya, mempengaruhi agar kelahiran di alam berikutnya itu kelahiran yang lebih baik. Maka ya sudah menjadi kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan sebagai bentuk bakti dan balas budi kepada leluhur yang telah tiada. Seandainya mengalami kesulitan-kesulitan, kita bantu. Dalam istilah agama Buddha, membantu leluhur itu dengan istilah pelimpahan jasa. Jasa-jasa baik yang kita perbuat atas nama beliau itu bisa mengkondisikan leluhur telah di alam bahagia. Apabila leluhur-leluhur kita kurang kebaikannya, kurang bekalnya, sementara keluarga itu cuek tidak peduli, itu juga memungkinkan leluhur kita telah di alam rendah, alam yang tidak menguntungkan. Namun apabila keluarga itu peduli kepada leluhur yang telah tiada, mengkondisikan arwah itu untuk mempunyai kondisi bahagia, memungkinkan sekali leluhur-leluhur untuk telah di alam bahagia. Dan juga setelah di alam bahagia, tentunya di alam di atas kita pun juga bisa memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Terbukti juga di kalangan masyarakat ada yang berziarah di kubur-kuburan, ya.
Itu bukan sekedar mengingat, tapi pasti ada keyakinan juga kita minta doa orang yang telah meninggal juga. Memang lebih dominan yang hidup mendoakan yang mati. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan juga di saat kita mempunyai beban berat, masalah berat, kadang-kadang ada juga yang pergi ke pusaran dari orang tuanya untuk minta doa restu. Misalnya saja di saat mau manten, keluarga mau punya gawe, itu ada juga yang pergi ke pemakaman-pemakaman untuk minta doa restu kepada yang telah meninggal. Apakah memungkinkan secara ya, rasio ya, masuk akalnya ya, itu ibarat seseorang yang mengalami kelahiran di alam rendah, alam penderitaan ya, kemudian orang yang mengalami kelahiran di alam yang baik ya, Sang Buddha mengilustrasikan itu dengan perumpamaan batu ya. Ada seorang pemuda yang ditinggal kematian oleh ayahnya, ketemu dengan Sang Buddha, minta tolong Sang Buddha, ayah saja saya baru meninggal, tolong dengan kekuatan apa Sang Buddha untuk agar ayah saya arwahnya telah di alam surga. Kemudian oleh Sang Buddha, pemuda ini dibawa ke sebuah kolam sambil membawa batu dan minyak. Oleh pemuda disuruh ya, kemudian sekarang kamu sudah membawa batu dan minyak, tolong batunya dilempar ke kolam, minyaknya dituang di kolam ini. Apa yang terjadi? Ya karena berat batunya tenggelam, minyaknya ringan terapung. Kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini, tolong kamu panggil rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal untuk berdoa agar batu yang tenggelam bisa terapung, minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian pemuda ini mengatakan, tidak mungkin terjadi Sang Buddha. Ya kenapa tidak mungkin terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat akan tenggelam, sesuatu yang ringan akan terapung. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula, oh pemuda, kalau semasa hidupnya orang tuamu itu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan di alam penderitaan. Kalau orang tuamu di masa hidup melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam bahagia, alam surga. Namun ada ilustrasi, kita secara pasti kan tidak tahu leluhur kita saat ini di alam bawah atau di alam atas. Ya. Bagaimana seandainya leluhur kita berada di alam bawah, bisa terangkat di alam atas, bisa ilustrasinya, agar batu tadi berada di permukaan air, ada caranya ditaruh perahu dan kapal. Itu sudah otomatis di bawah permukaan air. Doa-doa yang kita panjatkan ini, saji-sajian yang kita persembahkan, ibaratnya kita membuat kapal-kapal bagi leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Ya, semoga dengan kekuatan doa ketulusan dari Bapak Ibu sekalian dan persajian makanan-makanan ini memang berguna dan bermanfaat untuk membantu kondisi arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia itu tempatnya di mana? Di alam bahagia, di alam surga. Dan juga sebagai tanda bakti dan hormat, kita tidak menyia-nyiakan bekas jasad jasmani orang tua kita yang telah berjasa. Sesuatu yang telah memberi manfaat bagi kita tentunya tidak kita sia-siakan, tetap akan kita rawat sebagai sebuah alat dan sarana menyatakan bakti dan hormat, yaitu kita rawat, kita tempatkan di sini sebagai objek penghormatan dan juga akan ditempatkan yang lebih layak lagi nanti juga sebagai objek penghormatan, dan juga bukan sekedar objek penghormatan, sebagai alat pemersatu antar keluarga. Nanti di hari-hari tertentu, tidak-tidaknya setahun 2 kali, di saat cengbeng, di saat ulambana, itu anak-anak kumpul untuk memanjatkan doa, mendoakan yang telah tiada leluhur-leluhur. Yang tadinya itu pergi di masing-masing daerah, dengan ada momen seperti itu kita bisa kumpul mengakrabkan hubungan kekerabatan di antara leluhur-leluhur, atau juga anak-anak dan cucu-cucu mereka bisa berkumpul. Jadi nilai manfaatnya besar sekali. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga setelah pemindahan ini, Bapak Ibu pun juga tetap akan merawat, memelihara. Tetap merawat dan memelihara, tidak selamanya harus datang ke sini, enggak. Ya, di sini ada tim doa juga, ya.
yang setiap tanggal 1, tanggal 15 kita pun bertanggung jawab untuk mendoakan leluhur yang telah tiada. Ada usulan juga gimana kalau bukan cuma tanggal 1, tanggal 15 saja, tapi tiap hari ya. Untuk saat ini tenaganya belum mencukupi, tapi pasti itu akan dipikirkan juga. Kalau seandainya tidak ada orang, ya disetelit tip ya, Namo Amitofo, Amitofo, Amitofo. Apakah itu ada nilai manfaatnya? Ya tetap ada nilai manfaatnya. Arwah-arwah itu terkondisi pikirannya itu pikiran melafal Namo Amitofo, Amitofo. Jadi pikiran yang terkonsentrasi dengan objek yang suci itu juga akan menuntun seseorang untuk telakinya di alam bahagia. Memang ada juga, saya dengar dari kemarin juga ada yang alasan-alasan tertentu ya tidak dipindah tapi dibawa pulang. Ya, ada juga yang dibawa pulang, kemarin juga saya ngantar ke rumahnya. Alasan-alasan faktor biaya juga bisa, alasan-alasan misalnya saja lebih dekat secara emosional di rumah orang tua saya. Cuma jarang kalau ya abu ditaruh rumah, tapi ada juga karena alasan-alasan itu ya. Apabila nanti Bapak Ibu ya, baik yang hari ini dipindah maupun tidak, saya umumkan lewat acara ini, video ini, ya YouTube atau TikTok ini nanti. Jadi kita akan memindahkan leluhur-leluhur yang sudah pesan kepada wihara bahwa hari ini keluarga-keluarga tidak bisa hadir, kemudian minta petugas wihara memindahkan. Namun juga ada juga yang mempunyai kesempatan mau datang untuk memindahkannya sendiri. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua setelah kepindahan ini betul-betul sebagai objek penghormatan, betul-betul terlaksana dengan baik, ikatan emosional keluarga yang ditinggalkan dengan leluhur dan keluarga yang telah meninggal tetap terjalin dengan baik. Sadu, sadu, sadu. Marilah Bapak.